Oke, hari ini kita bakal ngulik kisah seorang tokoh yang luar biasa. Sosok yang merevolusi pendidikan untuk satu bangsa. Bayangin, seorang bangsawan yang rela melepaskan gelarnya, seorang penulis yang berani menantang sebuah imperium, dan seorang guru yang gagasannya sampai detik ini masih membentuk masa depan Indonesia. Coba deh, resapi kekuatan kata-kata ini. Ini ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu loh. Ini bukan cuma tulisan biasa, ini adalah sebuah deklarasi, semacam perang intelektual melawan kekuatan kolonial pada masa itu. Dan yang ngomong ini, seorang pemuda yang nyalinya luar biasa. Terus siapa sih sosok di balik keberanian sebesar ini? Gimana perjalanannya dari seorang ningrat di lingkungan istana sampai bisa jadi pahlawan bagi rakyatnya? Nah, yuk kita telusuri sama-sama kisahnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pemberontakan seorang bangsawan. Kita akan mundur ke masa mudanya, di mana seorang pemuda dari kalangan priai justru menemukan percikan api perlawanan dalam dirinya. Dia menukar hidup nyaman dengan kekuatan sebuah pena. Beliau ini lahir dengan nama Raden Masuwardi Surjaningrat, seorang bangsawan Jawa Tulen, jadi punya akses ke pendidikan Eropa terbaik pada zamannya. Bahkan sempat masuk sekolah kedokteran Stovia. Tapi takdir berkata lain. Beliau nggak jadi dokter, malah memilih pena sebagai senjatanya. Beliau jadi jurnalis yang tulisannya wah tajam dan kritis banget terhadap pemerintah kolonial. Nah, ini dia momen pemicunya. Pemerintah kolonial Belanda mau merayakan kemerdekaan mereka sendiri. Ironisnya di mana? Mereka minta sumbangan dari rakyat yang mereka jajah untuk membiayai pesta itu. Kebayangkan? Ini seperti sebuah penghinaan yang nggak bisa didiamkan begitu aja. Dan inilah tanggapannya, sebuah esai legendaris yang judulnya Seandainya Aku Seorang Belanda. Isinya itu pedes banget, nusuk, dan langsung bikin para pejabat Hindia Belanda kebakaran jenggot. Intinya, dia mempertanyakan gimana ceritanya kalian bisa merayakan kemerdekaan di atas tanah yang kemerdekaannya kalian rampas. Kena banget kan? Dan yang paling mencengangkan itu usianya. Saat menulis itu, umurnya baru 24 tahun. Karena keberaniannya ini, dia ditangkap dan diasingkan bersama dua rekannya. Nah, mereka bertiga ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai tiga serangkai. Kita masuk ke bagian kedua, aktivis di pengasingan. Sesuatu yang tadinya diniatkan sebagai hukuman, malah jadi sebuah peluang. Pengasingan itu nggak bikin semangatnya padam, justru memberinya wawasan baru untuk perjuangan yang jauh lebih besar. Jadi, di negeri penjajahnya sendiri, di Belanda, Suwardi nggak tinggal diam. Dia malah memanfaatkan waktunya buat menyerap ilmu sebanyak mungkin. Dia mendalami teori-teori pendidikan di Eropa, mencari-cari kunci untuk membebaskan bangsanya lewat jalur pengetahuan. Kerennya lagi ini, bahkan saat di pengasingan, dia udah ikut membangun identitas nasional. Dia aktif di organisasi pelajar, mendirikan kantor berita yang sengaja pakai nama Indonesia, itu langkah yang radikal banget waktu itu, dan yang paling penting, dia resmi jadi seorang pendidik setelah berhasil meraih ijazah mengajar Eropa. Oke, bagian ketiga, merumuskan filosofi. Setelah balik ke tanah air tahun 1919, dia nggak cuma bawa pulang ijazah, dia bawa pulang sebuah visi baru yang revolusioner. Visinya adalah menggabungkan ide-ide pendidikan terbaik dari seluruh dunia dengan kearifan lokal Nusantara. Jadi dia itu nggak cuma menjiplak mentah-mentah model dari barat ya, dia mensintesis ide-ide terbaik dari seluruh dunia. Dari Froebel di Jerman, dia ambil konsep belajar sambil bermain. Dari Montessori di Italia, dia ambil pentingnya kemandirian anak. Dan dari Tagore di India, dia belajar betapa pentingnya pendidikan yang menyatu dengan budaya dan alam. Nah, ini nih yang dengan cemerlang menggambarkan transformasi pribadinya. Di usia 40 tahun, dia menanggalkan semua gelar kebangsawanannya. Dia nggak mau lagi dipanggil Raden Masuwardi. Dia ingin menjadi Ki Hajar Dewantara, yang artinya seorang guru bagi rakyat jelata. Lanjut ke bagian 4, Taman Siswa. Punya filosofi aja kan nggak cukup. Ki Hajar Dewantara sadar betul dia harus membangun sesuatu yang konkret. Jadi dia menciptakan semacam laboratorium untuk ide-ide radikalnya, sebuah tempat di mana filosofinya bisa diwujudkan jadi aksi nyata. Inilah mahakaryanya, Taman Siswa. Namanya sendiri itu udah sebuah metafora yang dalam banget. Maksudnya, pendidikan itu bukan seperti mengisi ember kosong, tapi lebih seperti merawat sebuah taman, di mana setiap anak bisa tumbuh dan mekar sesuai dengan kodratnya masing-masing. Di dalam taman ini, beliau menerapkan sebuah sistem pengajaran yang unik, yang terangkum dalam 3 pilar utama.
Sebuah konsep yang kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya sangat mendalam dan mendefinisikan ulang apa itu peran seorang guru. Nah, ini dia, 3 pilar yang sangat terkenal itu. Pertama, Ingarsa Sungtulodo, artinya seorang guru harus jadi teladan di depan. Kedua, Ingmadya Mangunkarsa, di tengah-tengah murid, guru harus bisa membangkitkan semangat. Dan ketiga, Tutwuri Handayani, dari belakang, guru tugasnya memberi dorongan. Sebuah sistem yang betul-betul lengkap dan holistik. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, warisan abadi. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah taman kecil di Yogyakarta bisa tumbuh besar dan membentuk jiwa sebuah bangsa? Ternyata, pengaruh Ki Hajar Dewantara itu jauh melampaui gerbang sekolahnya, apalagi setelah Indonesia merdeka. Pengakuan resmi pun akhirnya datang. Begitu Indonesia merdeka, siapa lagi coba yang lebih pantas jadi menteri pengajaran pertama kalau bukan beliau? Setelah itu, beliau dapat pengakuan tertinggi dari dunia akademis dan akhirnya dari negaranya sendiri dengan gelar pahlawan nasional. Sampai hari ini, warisannya itu hidup di sekitar kita. Hari lahirnya kita rayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyannya jadi moto resmi Kementerian Pendidikan. Wajahnya pernah ada di uang kertas dan namanya bahkan diabadikan di sebuah kapal perang. Pengaruhnya benar-benar abadi. Jadi, gimana taman untuk siswa dari satu orang bisa membentuk kembali jiwa sebuah bangsa? Kisah Ki Hajar Dewantara membuktikan kalau pendidikan sejati itu bukan cuma soal transfer ilmu. Pendidikan adalah seni menumbuhkan karakter, membangkitkan semangat, dan pada akhirnya memahat takdir sebuah bangsa. Sebuah warisan yang akan terus tumbuh subur selamanya.